Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai dasar HTML atau Hypertext Markup Language. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data antara web server ke web browser. Dikatakan markup language karena HTML ini berfungsi untuk memperindah file teks biasa untuk ditampilkan pada program web browser. Hal ini dilakukan dengan menambahkan elemen atau sering disebut sebagai tag-tag pada file teks biasa tersebut. Jadi, pada saat ini sudah dikenal HTML5, pengembangan dari HTML yang menawarkan berbagai fitur menarik yang tidak didukung oleh HTML sebelumnya. Fitur-fitur yang ada pada HTML, secara prinsip, fitur pada HTML dapat dikelompokkan ke dalam 5 bagian. Yang pertama, ada fitur struktur halaman. Yang kedua, ada presentasi visual. Yang ketiga ada peranti penyaji gambar. Yang keempat ada pendukung media. Dan yang kelima adalah peningkatan koneksi dengan JavaScript. Jadi ada 5 ini pada fitur di HTML. Pada HTML itu terdapat yang namanya tag. Tag HTML biasanya berupa tag-tag yang berpasangan dan ditandai dengan simbol lebih besar dan seperti ini. Harus diawali dengan tanda seperti ini dan ditutup dengan tanda seperti ini. Pasangan dari sebuah tag ditandai dengan simbol garis miring. Contohnya seperti ini. Yang nomor 3. Misalnya pasangan dari tag contoh awalan harus dibuka dan ditutup. Kemudian untuk akhirannya sama seperti yang di depan tapi dikasih garis miring untuk akhirannya. Dalam penulisan tag HTML, tidaklah case sensitif. Pengguna dapat menggunakan huruf kecil ataupun huruf besar, tidak akan menjadi masalah. Untuk struktur dasar HTML, jadi di setiap dokumen HTML ini memiliki struktur dasar. Seperti apa? Jadi seperti ini. Dalam penulisannya seperti ini. HTML, kemudian ada head. Di dalam head itu ada title atau judul halaman. Jadi di sana adalah judul halamannya. Kemudian di bawah head ada body. Body ini berisi tentang teks, gambar atau apapun yang tampil pada dokumen web. Setelah itu ditutup oleh body, kemudian ditutup juga oleh HTML. Untuk penjelasannya seperti ini. Terlihat di gambar samping ini, struktur file HTML diawali dengan sebuah tag HTML ini dan ditutup dengan tag HTML juga ini. Di dalam tag ini terdapat 2 buah bagian besar, yaitu diapit oleh tag head ini dan tag body ini. Mari kita coba. Kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Kemudian kita ketikkan seperti contoh di samping. Kita ketikkan HTML, kemudian ada head, ada title, judul halaman. Saya ada cara agar penulisan dalam pengkodingan HTML ini dapat berjalan dengan cepat. Caranya bagaimana? Kalian harus menyimpan terlebih dahulu. Jadi kita coba dari awal dulu. Jadi kita simpan. Kita simpan dulu. Jangan lupa, ini kan hanya contoh. Contoh di sini plain text kita pilih HTML. Kemudian kita simpan. Ketika sudah disimpan, kita bisa langsung mengetikkan HTML enter. Otomatis ada pembuka dan ada tutupnya. Sedangkan yang tadi ketika tidak disimpan, saya coba lagi. Ketika tidak disimpan, HTML enter, tidak akan muncul apa-apa.
hit, enter, tidak akan muncul apa-apa. Sedangkan kalau seperti ini sudah disimpan, kita ketikkan HTML, enter, maka otomatis akan muncul pembuka dan penutupnya seperti itu. Kita lanjutkan, ada hit, enter, kemudian setelah hit ada title, enter. Nah, ini mempercepat kita untuk menuliskan coding HTML ini. Judul halaman, di bawah head ada body, langsung kita ketikkan body, enter. Nah, berisi tentang teks, gambar, atau di bawahnya boleh, atau apapun yang tampil pada dokumen web, contoh seperti ini. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita simpan kembali, Ctrl S atau file save. Sekarang kita coba jalankan. File tadi kita taruh di desktop, berarti kita buka desktop. Ini contoh, kita klik 2 kali. Ini hasilnya. Sambil kita lihat codingnya. HTML head title. Title ini maksudnya adalah judul dari halaman yang ini. Judul halaman. Kemudian di dalam body adalah keseluruhan ini namanya body. Di browser ini. Berisi tentang teks, gambar, atau apapun yang tampil pada dokumen web, maksudnya seperti itu. Jika ini saya ganti, misalkan ini adalah web percobaan, kita simpan, Ctrl S atau kita simpan, kemudian kita refresh, judulnya otomatis akan ganti. Ini adalah web percobaan, seperti itu. Misalkan ini kita tambah lagi, kita simpan, kemudian kita refresh, otomatis di sini juga akan bertambah. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya, pengaturan properti dokumen HTML. Properti dokumen diatur melalui atribut-atribut yang terdapat dalam elemen body. Sebagai contoh adalah pengaturan warna latar belakang halaman, warna teks, warna link, dan lain-lain. Jadi, yang pertama ada kode warna. Dalam pengaturan warna menggunakan kode RGB atau red, green, blue, yang mana ditampilkan dalam nilai heksadesimal. Heksadesimal seperti ini. Setiap bagian 2 digit kode menunjukkan banyaknya intensitas dari kombinasi warna merah, hijau, dan biru. Jadi RGB ini gabungan dari red, green, blue. Contoh di sini ada red. Red berarti 2 angka pertama itu merupakan red, sedangkan nilainya 000. Kemudian G, green, berarti angka 34-nya itu yang ada nilainya. Blue berarti angka yang terakhir, 56 yang ada nilainya. Seperti itu dan seterusnya. Contoh di sini magenta. Magenta berarti gabungan antara red, karena red di sini ada red, dengan ini apa? RGB berarti blue. Berarti magenta ini gabungan antara red dan blue, maka menjadi magenta, seperti itu. Ini ada warna yang lain, ada gabungan dari warna-warna yang lain. Selain kode warna, juga terdapat atribut elemen body. Ada background. Background merupakan lokasi dan nama filenya. Kemudian ada BG color, merupakan warna. Kemudian ada teks. Teks ini untuk pewarnaan teks. Ada link. Kemudian ada filling. Kemudian juga ada align. Bedanya filling dengan align adalah filling merupakan warna visited link dokumen. Jadi ketika link tersebut diklik, maka linknya itu akan berwarna ungu. Sedangkan kalau align ini, link yang aktif yang dapat diklik itu warnanya default merah, seperti itu. Setelah itu ada juga yang ketiga, elemen heading. Tag heading berfungsi untuk memformat heading atau judul dan subjudul dari suatu halaman web.
heading ini akan memperbesar ukuran huruf untuk setiap jenis headingnya. Jadi ada 7 buah heading yang kenal di HTML, yaitu dari H1 sampai H6. Silahkan dicoba nanti. Ini merupakan contoh dari dokumen HTML5 yang pengembangan dari dokumen HTML biasa. Bedanya dengan yang tadi apa? Kita coba buka yang tadi. Bedanya apa kira-kira? Bedanya ada di tambahan seperti ini, doctype HTML. Ini merupakan ciri utama dari HTML5. Jadi kita hanya perlu menambah di sini doctype HTML seperti kode di samping ini. Tanda seperti HTML ini disebut tag, sama seperti tadi. Kemudian beberapa tag itu berpasangan. Sebagai contoh ini HTML dengan HTML, head dengan head, body dengan body, title dengan title. Tapi tidak semuanya itu berpasangan. Contohnya BR. BR ini gunanya untuk mengenter ke bawah. Jadi tidak perlu berpasangan. Kita contohkan langsung. Misalkan ini kita enter ke bawah. Di sini tinggal dikasih kode BR seperti ini. Kita lihat. Untuk yang tadi, ini kan seperti ini tampilannya. Setelah kita memberikan BR di sini, kita refresh. Berarti mengenter ke bawah. Kita coba lagi. Kita kasih 2 atau 3 enter. Kita copy, simpan, dan kita refresh di sini. Seperti ini maksudnya. Jadi tidak perlu berpasangan jika BR ini. Selanjutnya, pasangan HTML ini menyatakan awal dokumen HTML. Kemudian di dalam HTML itu ada head dan body. Pasangan head ini menyatakan bagian judul dokumen HTML. Isinya paling tidak berupa pasangan title. Nah, title tadi itu yang ada di atas judul halamannya itu. Kemudian ada body, yaitu yang menyatakan bagian tubuh dokumen. Seperti itu. Seperti ini jadinya. Sama persis seperti tadi. Yang menjadi ciri utama dari HTML5 adalah ada doctype HTML ini. Untuk tugas kalian, di sini ada 4 tugas. Dari keempat tugas tersebut dijadikan satu, pengumpulannya dalam bentuk dokumen Word. Kemudian di dalam Word tersebut berisi screenshot coding program, hasil tampilan program, dan penjelasan programnya. Untuk pengumpulannya di Microsoft Teams. Di sini saya contohkan. Jadi contoh di sini tugas 1 misalkan. Tugas 1. Jangan lupa ada yang namanya coding. Kemudian hasil. Kemudian tampilan. Yang ketiga penjelasan. Contoh yang sudah saya kerjakan tadi. Ini codingnya, silahkan di screenshot. Menggunakan sniping tool juga bisa. Klik new, kita screenshot, kita copy di sini, kita paste di sini. Ini codingnya. Kemudian tampilannya seperti apa? Berarti tampilannya seperti yang tadi di Chrome ini. Kita screenshot. Kita copy, kita taruh sini. Kemudian penjelasannya silahkan dijelaskan. Contohnya dalam coding di atas, title berisi ini adalah web percobaan, yang berarti itu merupakan halaman judul dari web tersebut. Contohnya saja ya. Kemudian
Di dalam body berisi kata-kata yang di atas itu, berisi kata-kata tersebut yang merupakan isi dari dokumen HTML. Nah, seperti itu. Silakan gunakan kata-kata sendiri. Jadi isi dari kodenya itu dijelaskan semua. Kemudian dilanjutkan, ada tugas 2. Tuh, lanjut ke bawah. Nah, seperti ini. Sama, pakai coding, tampilan, dan penjelasan. Jangan lupa diberi nama. Ini untuk tugas 1. Silahkan dikerjakan di Visual Studio Code-nya. Sudah saya siapkan codingnya. Kalian tinggal mengetikkan dan mencoba saja di rumah. Untuk tugas 2, untuk tugas 3, dan ini yang terakhir, tugas 4. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada masalah atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung taruh di komentar YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.